Baik, saya di sini akan menjelaskan apa itu dampak pembakaran bahan bakar terhadap lingkungan. Sebelum saya melanjutkan, saya ingin menjelaskan apa itu jenis-jenisnya dari anggota kelompok saya. Saya di sini ingin bertanya kepada Deputi Ananda, apa saja jenis-jenis dampak dari pembakaran terhadap lingkungan? Jenis-jenis dampak pembakaran dalam lingkungan itu ada dua, yaitu yang pertama jenis-jenis pembakaran sempurna dan pembakaran tidak sempurna. Pembakaran sempurna yaitu yang menghasilkan karbon dioksida dan air. Yang kedua, pembakaran tidak sempurna yang menghasilkan karbon dioksida, partikel karbon, dan sisa bahan bakar. Ya. Ingin bertanya kepada Anda, apa saja dampak pembakaran bahan bakar terhadap lingkungan? Dampak pembakaran bahan bakar terhadap lingkungan. Yang pertama, belerang oksida atau SO2 dan SO3 merupakan gas tidak berwarna, berbau menyengat, dan penyebab hujan asam. Yang kedua, oksida nitrogen atau NO dan NO2 yang terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, gas NO atau nitrogen oksida merupakan gas tidak berwarna dan penyebab hujan asam. Yang kedua, gas NO2 atau nitrogen dioksida merupakan gas berwarna merah, coklat, gas beracun, baunya menyengat, dan penyebab hujan asam. Kedua gas ini merupakan penyebab hujan asam. Baik, bolehkah Anda jelaskan apa saja proses terjadinya hujan asam itu? Adapun proses terjadinya hujan asam yaitu sisa pembakaran bahan bakar di pabrik akan menghasilkan sejumlah gas asam seperti sulfur dioksida dan nitrogen oksida yang kemudian dilepaskan ke atmosfer dan terbawa oleh angin. Sulfur dioksida akan bereaksi dengan uap air membentuk asam sulfat. Gas ini akan larut dalam air hujan dan turun ke bumi membentuk hujan asam. Hujan asam akan membunuh kehidupan tanaman, mencemari aliran sungai, dan mengikis batu. Baik, saya ingin tahu apa saja dampak terjadinya hujan asam itu. Ya, adapun dampak yang dapat ditimbulkan oleh hujan asam itu, yaitu kerusakan hutan, kedua, kerusakan biota air, dan ketiga, kerusakan bangunan. Oke, selanjutnya dampak pembakaran terhadap lingkungan yang disebabkan oleh karbon dioksida atau CO2 yang merupakan gas tidak berasa, gas tidak merangsang, gas tidak berwarna. Gas ini merupakan penyebab pemanasan global dan berasal dari pembakaran minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Baik, boleh Anda jelaskan juga bagaimana proses terjadinya pemanasan global itu? Matahari akan memancarkan sinarnya ke bumi, akan menyerap sebagian sinar matahari sehingga suhu permukaan bumi akan menjadi lebih hangat. Sementara sinar matahari lainnya akan dipantulkan keluar angkasa. Akibat dari meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca menyebabkan sinar matahari terperangkat dan memantul kembali ke bumi sehingga permukaan bumi menjadi lebih meningkat. Peristiwa ini disebut dengan pemanasan global. Saya di sini ingin bertanya kepada Anda, apa saja dampak terjadinya proses pembakaran bahan bakar terhadap kesehatan? Dampak pembakaran bahan bakar terhadap kesehatan. 1. Partikulat merupakan zat pencemar padat atau cair yang terdispersi di udara. Zat ini dapat berupa asap, uap, debu, dan lainnya. Contoh PM atau partikulat yaitu sulfur di dalam solar. PM dapat menimbulkan gangguan pernapasan. 2. Karbon monoksida merupakan gas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Bahaya karbon monoksida yaitu turunnya berat janin, keracunan, kerusakan otak, kematian, dan meningkatnya jumlah kematian bayi. Bahaya yang timbul yaitu merupakan menurunkan kecerdasan, kerusakan otak, menghambat pertumbuhan, dan penyebab penyakit kanker. Pertanyaan terakhir saya, bagaimana cara mengatasi dampak yang menimbulkan pembakaran bahan bakar itu? 1. Menurunkan kadar sulfur pada bahan bakar. 2. Menggunakan pengubah katalitik. 3. Menggunakan tenaga listrik. 4. Melarang dan mengurangi penggunaan bensin yang mengandung timbel. 5. Menggunakan bahan bakar alternatif seperti bioetanol.